Big Bangers, ada cerita di balik ini, tapi memang cerita agak menyedihkan. Kalau tadi kita ketawa-ketawa, tapi dengar-dengar ini akibat ada keluarga atau orang tua yang sakit dan meninggal. Kemudian tidak meninggalnya karena tidak ditangani dengan baik, ya. Artinya di situ ada ketiadaan alat-alat penunjang kesehatan, di fasilitas kesehatan gitu ya di Pulau Simelu. Simelu. Iya. Nah, coba cerita bagaimana kejadiannya? Kejadian saya tidak ingat terlalu pasti ya bagaimana semuanya itu terjadi. Yang jelas itu dimulai ketika ibu saya meninggal tahun 98. Umur saya lebih kurang ketika itu 3 tahun gitu. Ibu meninggal. Ibu meninggal. Jadi yang saya ingat semuanya itu dingin ya Mas ya. Karena ayah saya pribadi itu menyatakan ibu saya sudah sembuh. Namun nenek saya mengatakan ibu sudah meninggal. Nah pada hari itu yang saya ingat sebelum dikuburkan itu lebih kurang meninggalnya sore hari. Jadi ayah meminta kepada para pihak kedokteran ini untuk tidur kami terakhir kali sebagai keluarga bersama adik. Nah, itu yang saya ingat dan juga dibenarkan oleh nenek saya sendiri. Itulah peristiwanya. Kemudian saya diasuh oleh kakek, dibawa bersama om, ada jemput saya. Oh, jadi hubungan ini antara ponakan dan om ya? Nah, kemudian 3 bulan setelah ibu saya meninggal, saya dijemput kakek dan om. Begitu juga saya hidup di pulau bersama om dan keluarga. Nah, di situ saya mendapatkan pelajaran-pelajaran dari om sendiri dan kakek. Gitu. Namun pada tahun 2002, kakek juga dipanggil dan itu rasanya gimana gitu Mas ya, rasanya nyesek juga. Ketika itu saya belum bisa jadi apa-apa, hanya bocah yang kecil, belum bisa menyelamatkan siapapun saat itu rasanya. Nah kemudian saya diasuh lagi oleh tante. Nah, tante itu juga berperan besar dalam hidup saya gitu Mas. Tahun 2009 tante meninggal. Nah yang saya ingat itu ketika itu saya sedang sekolah di pesantren modern Az-Zahra Biren. Saya alhamdulillah diangkat menjadi ketua OSIS saat itu. Kata-kata terakhir beliau itu menyebutkan saya bangga kepada kamu. Gitu. Karena saya menjadi ketua organisasi saat itu. Namun seminggu kemudian tante dipanggil dan itu betul-betul rasanya trauma. Trauma tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu ayah menyarankan bagaimana kalau saya menjadi dokter. Gitu, menjadi dokter. Alhamdulillah sudah lewat, akan tetapi karena saat itu ekonomi keluarga lagi belum mampu seperti itu. Jadi alternatif saya mengambil jurusan hukum ekonomi Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Nah, karena itu sesuai dengan om, makanya kita melirik Tripang. Kita kembangkan Tripang. Apa hubungannya kematian, kemudian kesedihan tadi dengan Tripang dan produk ini? Yang pertama Tripang itu dari zaman nenek moyang kita ya om ya. Itu kita tahu bahwa Tripang itu memiliki khasiat. Kita kalau misalnya orang-orang pulau itu kalau sudah makan teripang rasanya segar bugar badannya. Jadi kan rata-rata orang pulau langsung memakannya diolah secara tradisional saja. Namun kita berpikir ini merupakan kesempatan besar. Jadi sebenarnya masyarakat di pulau ini sudah makan teripang? Sudah makan dulu teripang. Dulu dimakan dalam bentuk apa? Direbus ataupun di sup. Katanya kurang nyaman ya rasanya? Pahit, lebih kurang pahit. Oh pahit. Jadi lebih sebagai obat itu daripada makanan ya? Iya. Oke, terus? Kemudian di situ kita melihat di sini adanya prospek. Nah, jadi bersama om kita coba teliti Tripang ini bagaimana. Kalau Bang Zul waktu itu pekerjaannya apa? Kita pada saat itu lagi istilahnya tukang perabot dulu. Oh, jadi nggak ada hubungan dengan pekerjaan nelayan gitu ya? Nggak ada, jadi waktu itu kita ada ide pada saat itu di saat ada nelayan Tripang yang kena depresi akibat kedalaman menyelam, jadi lumpuh mas nelayan ini pada saat itu. Terus? Dan kita pun pada saat itu ada ide di situ sama Roni untuk mengembangkan teripang bisa jadi obat itu. Dan kita makan teripang itu kan badan panas. Dan itu kalau udah kita makan terasa gatal ya kan, pahit. Itu membuat masyarakat memakan masih kurang suka. Kurang ya. Iya. Tapi dengan diolah jadi kerupuk seperti ini memang rasanya enak. Rasanya alhamdulillah enak. Coba dicoba. Iya, coba. Dicoba. Ini efek rasa gatalnya juga masih enggak ada. Sudah normal. Sudah normal, itu artinya sudah diolah. Artinya sekarang penduduk di sana pun juga mengkonsumsi produk ini ya. Jadi waktu saya pertama kali masuk ke studio ini, saya lihat ada packaging itu ya Bang Adi. Iya. Saya langsung kaget kan, kenapa? Karena saya berhubungan dengan banyak
pemilik brand-brand lokal, besar dan kecil, mikro salah satunya. Tapi kemasan yang seperti ini, itu namanya flexible packaging. Yang seperti ini ya. Flexible packaging. Oke, terus Flexible packaging, lotografur. biasanya Dan ini biasanya hanya diproduksi oleh perusahaan di kota. dengan perusahaan-perusahaan besar. Oke. Ya lo kita lihat banyak chips dan segala Iya. macam di supermarket, itu semuanya kebanyakan perusahaan-perusahaan besar dan mereka memproduksi dengan gaya yang seperti ini. Nah, untuk bisa mencetak seperti ini butuh 100.000 order. Maka jarang sekali ada brand lokal skala UKM yang bisa nyetak dengan skala seperti ini. Nah, yang saya mau tanya, ini nyetaknya di mana? Nah, kita nyetaknya di Bandung, di Rumah Kemasan Bandung. Nah, Rumah Kemasan Bandung. Oke, kerjasama atau order? Kita order biasa. Order. Dengan jumlah yang besar tentu ya. Nah, ternyata enggak. Berapa jumlahnya? Yang kita order pertama itu 2.000. Awal mulanya. 2.000. Dan sekarang dimungkinkan ya. Iya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan, Bang Andi, adalah sebenarnya begini. Kalau bicara soal brand, seringkali kita selalu berpikir brand itu harus datang dari tempat di mana dia ada. Maka banyak sekali di acara-acara kita kemarin, desainernya, kemasannya, semua datang dari kota yang Lokal. sama. Padahal konsep brand sebenarnya adalah di mana tempat itu diregister. Jadi pemilik brand itu bisa dibilang, oh saya pemilik brand dari Simelu, karena memang brandnya didaftarkan di Aceh. Tapi bahan dasarnya, kemasannya itu bisa diambil dari berbagai daerah di seluruh dunia, bahkan bukan di Indonesia. Dan itu yang terjadi dengan brand-brand besar di seluruh dunia. Tidak ada satu komponen pun yang 100% semuanya diambil dari daerah lokal. Kalau handphone misalnya, oh yang ini chipnya dari sini, dari negara ini, kemasannya dari negara ini. Nah, dikumpulin jadi satu, akhirnya produknya berkualitas. Nah, Jadi intinya nggak bisa jalan sendiri, harus ada kolaborasi betul. ya. Dan ini menarik karena membangun brand yang berkualitas tidak bisa datang dari satu tempat, intinya itu. Dan mereka sudah melakukan itu, makanya saya tertarik, oh ini flexible packaging ya, kok mereka bisa nyetak ya kayak begini Kalau di kita Simelu berikan lagi tepuk ya. tangan dong. Anak muda Aceh ya. Nah, kalau Danton, Jadi seperti ini saya akan tampilkan Coba lihat, slide ada seperti ini. slide Ada ya. istilahnya brand arsitektur ya. Apa Jadi itu? bagaimana pengelolaan ya, pengorganisasian apakah itu produk atau perusahaan di dalam sebuah perusahaan atau brand parentnya atau yang disebut payungnya ya. Ambil contoh sekarang, sebut ini payung besarnya namanya Raja Gubang ya. Raja Gubang itu ada kerupuk, kapsul dan minyak. Kemudian perlakuan secara produk, nama produknya pun beda-beda ya. Kemudian juga packagingnya juga beda-beda. Jadi ibaratnya orang tua tapi punya dan anaknya beda-beda gitu. Dan ini yang disebut dengan kategorinya House of Brands. Keuntungannya adalah bahwa masing-masing ini terlihat pemisahannya. Ya, jadi antara kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Dan juga resiko apabila salah satu ini dari kategori misalnya minyaknya flop di market, gagal. iya, nggak terlalu direct berpengaruh kepada yang lain. Masih ada produk lain. Seperti Iya. itu. Baik, yang saya ingin tahu adalah dampak bagi nelayan dengan adanya produk ini, juga bagi petani ya. Ada dampaknya. Kalau nelayan apa dampaknya? Kalau petani apa dampaknya? Kalau nelayan di Simelu itu dengan kita membeli teripang, harga teripang lebih mahal. Oh naik ya. Naik, lebih Oke, jadi nelayan diuntungkan. Nelayan diuntungkan. Ini ada kerjasama dengan koperasi nelayan atau apa di sana? Masih Sana individu? Individu. Oh individu. Jadi mereka kalau melaut, kemudian hasilnya bisa dijual ke kita. ke kalian ya. Oke. Dengan harga yang bersaing tentu. Bersaing tentunya. Baik. Terus kemudian pengembangan ke depan apa? Kita punya misi, kita akan mengembangkan dan memaksimalkan pemanfaatan teripang sehingga banyak produk-produk yang bisa kita sehatkan seperti mie, bakso, pizza dan lain-lain. Sebenarnya kan itu sudah banyak terkontaminasi. Pizza teripang. Ya gitulah Mas. Wih keren. Ada statement terakhir sebelum kita akhiri? Buat seluruh anak muda seluruh Indonesia, kami berpesan, kami anak pulau, kami dari pulau. Kalau kami saja mampu terbang ke sini dan memberikan inspirasi, seharusnya kalian di ibu kota lebih bisa menginspirasi seluruh pemuda seluruh dunia. Terima kasih. Ya, Roni sudah hadir di Big Man Show. Bang Zul, terima kasih juga. Sukses selalu.
Berikutnya nanti ada cerita masih berkaitan dengan urusan produk-produk laut atau produk-produk yang diambil dari binatang-binatang laut. Kali ini tentu saja berkaitan dengan marketplace.com. Pernah dengar pasarlaut.com? Nah, itu tamu kita berikutnya. Do more, do good, Big Man.